Jadi itu yang perlu diingat. Tak baleni bahwa doa itu bentuknya ada beberapa macam. Kowe eling-eling iki, Zah. Soalnya nek orang ngerti iki di rawat ora karuan utek. Jadi kadang-kadang Gusti Allah itu mengkabulkan doa kita sesuai bentuknya podo, ambek sing dijaluk, waktunya juga sama. Bentuknya podo, jaluknya sepeda motor, ya dikai sepeda motor. Jaluknya bulan ini, ya bulan ini dikai sepeda motor. Tapi kadang-kadang Gusti Allah itu mengkabulkan doa beda. Bedanya apa misal? Bentuknya beda, waktunya sama. Jaluk kendaraan saiki misalkan, dikai jalukmu sepeda motor, tapi dikai ternyata rezeki yang datang sepeda motor. Tapi ya saiki, waktunya sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita minta. Kemudian sebaliknya juga sama. Ada yang diberikan itu waktunya beda, bentuknya juga beda. Ada bentuknya beda, waktunya sama. Jaluk sepeda motor tetap dikai sepeda motor, tapi gak dikai ini saiki, dikai ini tahun ngarep. Dan mengelola hati ketika doa-doa kita itu ternyata pengkabulannya sesuai dengan kehendak Tuhan, ini yang masalah. Yang keempat kan malah ruwet nih ning utek. Wis bentuke ora padha, waktunya ya ora padha. Jalukmu mobil sekarang, tapi dikai Gusti Allah tahun depan pesawat misalkan. Artinya diberi sesuatu yang lebih baik menurut Allah. Tapi meskipun diberi sesuatu yang lebih baik menurut Gusti Allah, mergo gandrunge selama ini gandrunge mobil jam, ora gantung pesawat iki. Dikek ana pesawat iki kan kadang ati tetep ora trimo. Padahal akal logika kita itu tahu bahwa pesawat terbang itu lebih hebat, lebih baik, ya luwih jos tinimbang mobil. Tapi kecintaan kita ke mobil kan tidak kesampaian. Ada pasti. Akhirnya kan jadi luka. Mergo kecintaan kita tidak kesampaian. Yang menjadi berat itu kan bukan bentuk apa pemberian itu, tapi wis kadung gandrung kuwi lho. Wis kadung gandrung ning gone mobil. Bahkan diberi pesawat pun oleh Tuhan, di mana Tuhan tahu pesawat itu lebih baik untuk kita, kadang hatinya saya gak terima. Lah mengelola hati yang seperti itu kan nabrak. Wane Ibnu Athaillah Sakandari ku lek dawuh sawa bikul himam la tukhrikul aswarul akdar. Semangat yang menggelora, keinginan yang kuat jenenge himmah di dalam hati, itu tidak akan bisa menerobos tirai takdir. Abot kuwi hikam. Ini nek ngasih turunanan malah bingung, mek ngobrol lagi malah penak. Mengalami seperti itu kadang-kadang sampai males dongo. Walah kon dongo. Kemudian kalau kita itu menganggap doa kita tidak dikabulkan, ini kan bahaya. Bahayanya apa? Sama dengan kamu menuduh bahwa Allah itu ingkar janji. Bagaimana enggak? Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Dongo ning aku mesti tak ijabahi. Berarti lek dongo tak ijabahi, semua doa itu pasti diijabahi. Nah kalau kita kemudian karena bentuknya beda atau waktunya beda, atau mungkin dua-duanya beda, kemudian menganggap bahwa Gusti Allah itu gak ngijabahi, berarti sama dengan menuduh Allah itu ingkar janji. Padahal Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak ingkar janji, punya sifat itu. Jadi rawatnya dadi menungso. Awis tak ngono. Sampai akhirnya ana kawula iku males donga. Ya males donga. Alah nyapa donga. Golek dijabahi ora padha karo karepku. Wis rasah ndonga pisan. Sak karepe Gusti Allah, aku duwe karep ning ati tak primpen ora usah tak tengadakan tangan berdoa sak karepe Gusti Allah. Ono sampai males di titik itu. Sampai pada titik males ndonga.
Tapi akhirnya ternyata aku salah juga gitu loh maksudnya. Nah, kok salah? Lah kawula kok ora kalimat adau itu berarti kan amr. Amr itu berarti perintah. Berarti doa itu diperintah oleh Gusti Allah. Berarti kita jadi kaulane Gusti Allah, mate Kanjeng Nabi ku diperintah ndonga. Akhirnya meningkat lagi. Tetap berdoa. Tetap berdoa tapi pada titik bukan karena apa yang kita minta, tapi karena kita melaksanakan perintahnya Allah. Berarti ndonga iku nglaksanakno perintahnya Gusti Allah. Maka ada berdoa itu ingatlah Allah, jangan ingat apa yang kita minta. Ya wes, berarti ndonga iku nglaksanakno perintah Allah. Soal kabul dalam bentuk apa, diijabahi dalam bentuk bagaimana, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ijabah doa, kok wis tok ijabah doa. Pada titik itulah, pada titik itu berarti kita punya titik kepasrahan dan punya titik ketaatan secara bersamaan. Paham, Din? Titik ketaatannya apa? Ayo, titik ketaatannya apa, Jam? Bukan. Itu titik kepasrahan. Titik ketaatannya adalah melaksanakan perintah. Paham lari, Pak Guru? Titik ketaatannya melaksanakan perintah. Ud'u mau dongo, itu titik ketakwaan. Kemudian titik kepasrahannya adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah apa pemberiannya. Dalam wujud apa pemberiannya dan dalam waktu kapan pemberiannya. Maksudnya ya? Paham maksudnya? Kalau sudah pada titik itu, kita melakukan sesuatu pada titik sinergitas antara titik taat dan titik kepasrahan, yaitu kita baru berada di emper-emper tawakal. Emper-emper oleh kan? Kita berada di emper-emper tawakal. Tawakal itu kan batinan wa dhahir. Artinya menerima penuh, logika juga menerima penuh. Tidak seperti tadi, mergo gandrunge ning mobil, wis cinta banget ning mobil Ferrari, ambil Gusti Allah dikei pesawat jet misalkan. Meskipun logika kita berpikir dan bisa menerima bahwa jet itu memang lebih baik, jet itu lebih mahal, jet itu lebih baik menurut Allah, dan benar-benar logika kita menganggap itu lebih baik. Tapi karena ada kecintaan kita kepada mobil Ferrari itu, akhirnya menimbulkan luka-luka. Karena apa yang kita cintai tidak diberikan. Diberikan yang lebih mahal, lebih baik pun itu sih gak terima. Ya itu kan kemanusiaan. Tapi kalau sudah pada titik tadi, ada titik ketakwaan dan kepasrahan menjadi satu. Pada titik orang itu berdoa hanya melaksanakan perintah Allah. Soal kabul ijabah dalam bentuk apa itu sembuh sakarepe Gusti Allah. Sementing aku ndonga melaksanakan perintah. Saat itu berdoa menjadi media untuk takarub ila Allah. Gitu. Saat itu kita berdoa menjadi media untuk kita takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita berdoa itu seperti hanya kita sedang berbicara dengan kekasih kita. Kita berdua-dua dengan Allah, merajuk, ngomong, jaluk ning Gusti Allah hanya untuk perintah. Tapi soal apa ijabahnya, bisa karepe Gusti Allah. Itu baru pada teras-teras ketakwaan di lagi ape mengkerok atine ning ngone wujud ketakwaan. Kalau sudah seperti itu, pada titik doa itu kita bisa sampai pada posisi itu. Akhirnya fi kulli waqtin wahin, dalam setiap waktu dan keadaan, seluruh kehidupan yang kita alami dalam rezeki, jodoh, pati, kemudian segala hal, itu mulailah kita masuk pada lingkar-lingkar takwa Allah. Iso pasrah, berusaha keras. Bekerja itu kan berusaha keras, melaksanakan perintah, hasilnya Allah. Berdoa melaksanakan perintah, hasilnya Allah. Ibadah melaksanakan perintah, soal diterima gak diterima itu sakarepe Gusti Allah. Saat itu kita bisa masuk kepada man yattaqillaha wa ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang sapa sing takwa nang Gusti Allah, segala urusannya dimudahkan dan mendapat rezeki dari jalan yang tidak terduga.
baru masuk ke situ. Lah prosesnya kan panjang no taati. Iso hasulah tasib itu kan ternyata bukan hal yang mudah. Butuh melewati ranah-ranah hati yang seperti itu. Hasulah tasib itu ya butuh apa, moro-moro gampang. Butuh apa, moro-moro enek rezeki. Itu dari kepasrahan itu. Luwi asma salamah. Asma salamah itu asma selamat. Jadi dalam segala hal itu dikai selamat wae nek Gusti Allah. Ya ana ngono beres. Nah, kalau sudah pada teras-teras ketakwaan nek atine digempur terus. Hati digempur terus, maksudnya hati digempur terus, tazkiyatul qulub, pembersihan hati dan sebagainya. Hawa-hawa itu dilawan. Engkau bisa menduduki maqamat para wali, jenenge makam tajrid. Makam tajrid itu dimana semua sebab sudah hilang, apa yang menjadi kebutuhan dan gerak kita disiapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun pondok ada duit teko. Wah, mangan biasanya aku mangan wong loro papat sampai bocil-bocil. Saiki sak omah mangan wong 10. Ya nyatane duit ya teko. Itu kan hasilnya tesip semua. Padahal aku turun bedino mbek dolanan laptop. Contoh ini bukan berarti saya sudah ke situ, enggak. Itu contoh kecil. Barangkali nanti kita sama-sama bisa ke arah sana untuk menjadi orang yang takwa yang bisa ya ja'alul makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tadi gitu. Nah, kalau kalian punya kemampuan saintis, belajar ilmu sastra, belajar ilmu komunikasi, belajar ilmu teknologi, secara akal kita itu bisa bersaing dengan zaman, kemudian dikai hati yang istimewa kayak ngono ku, ndah nih, good pokok, good. Salatin begitu maksudnya pondok ini. Dari punya pembekalan ilmu teknologi, punya pembekalan berbagai hal sastra Inggris, tapi hatinya diberi hati para wali. Ngono lho maksudnya. Jadi neng kene ya kudu nglakoni apa jenenge belajar, ora kok nglakoni langsungnya susah ya. Belajar untuk memahami, menghayati, bisa-bisa melakukan apa yang menjadi tindak lampai para ulama, para aulia. Tapi akalnya bekerja keras untuk belajar. Ngono maksudnya. Sampai pada posisi itu. Awalnya hanya belajar memahami konsep doa. Nyambung kabeh kok ngono. Lek durung soalnya doa itu langsung hubungannya dengan Gusti Allah. Ya kan? Ibadah yang langsung hubungannya dengan Gusti Allah tanpa sekat ruang dan waktu. Tidak kudu di masjid, tidak kudu di mana. Doa menengtek kene donga kan wis donga aja lho. Itu. Ada ngene iki ya tok pondok yang ini ngobrol-ngobrol ini sementing. Saya itu dapat pelajaran banyak dari guru saya, Mbah Yai Jamal. Itu bukan di kelas-kelas diniyah atau di kelas-kelas taklim. Ya mergo seringnya dijak ngobrol, dijak ngaji ngalor ngidul mbek domong. Ya ngono ku lho, ya ngono ku lho gitu loh. Nanti ada kasus apa, masalah apa, ya ngono ku lho, iku ngene. Ya begitu. Makane. Jadi belajar menghayati konsep doa. Jadi tadi pada 2 titik itu ya. Sampai berusaha pada titik itu. Titik dimana kita sudah enggak kepengen dongo belas, ada kalanya malu sama Gusti Allah. Kalau tadi kan gak kepengen dongo mergo ijek ecek-ecek. Kawula sing ecek-ecek, mergo rumangsa sing dijaluk mesti ora padha. Tapi ada titik bahwa malu sama Gusti Allah. Aku sudah diberi sehat, sudah dikeinginnya, sudah semua diberikan kesehatan segala macam. Kok ya aku sik njolak-njaluk. Merasakan seperti itu ya, ada orang yang setiap hari kamu diberi tanpa pamrih, terus apa penjaluk kan sungkan karamu dewi. Ada kalanya titik di situ mbek Gusti Allah merasa harus dikai sehat pek aja sikil awake dhewe gak padha 2 cm ngono masalah lho ya, merasa lengkap pemberian Allah itu sehingga ada orang itu malu berdoa, malu donga mbek Gusti Allah. Tapi ternyata salah juga kalau tidak berdoa. Tetap harus berdoa. Karena tadi itu perintah. Akhirnya sampai pada titik berdoa itu melaksanakan perintah. Ini adalah titik ketaatan. Titik taat. Kemudian soal hasil doa kita serahkan kepada Allah. Gak berani ikut campur. Gak berani ikut campur. Karena wilayah qabul, wilayah ijabah itu adalah wilayahnya Allah.
maka itu sampai kepada titik ketakwaan, titik kepasrahan. Nah kalau sampai pada itu aja udah good, udah jadi hamba yang good kita, naiklah setingkat saksret itu. Ya Din, paham enggak Din kamu? Nah harus berusaha dulu. Soalnya ujian paling berat itu ketika mengharapkan sesuatu dengan sangat, tapi sesuatu yang dengan sangat kita harapkan itu ternyata tidak baik menurut Gusti Allah. Bolak-balik zaman wong budrek perkarane kan yo mek iki wae. Ayo, enek wong budrek mergo hal lain. Kalau disimpulkan, tetap kan muaranya ke sini. Karena harapan dan kenyataan tidak sama. Masalah kan begitu. Bahkan ketika Allah memberikan sesuatu yang lebih indah, lebih baik, lebih good, lebih joss, akalnya juga mengatakan bahwa itu memang lebih baik, lebih bagus, lebih masuk akal kan, lebih manfaat maslahah. Tapi karena hati ini sudah terkait dengan rasa gandrung seneng karo apa yang kita harapkan tadi, menjadi luka-luka yang sulit untuk disembuhkan. Oh lho. Wah, bocah mahasiswa semester 1 loro anyar-anyaran wis iso nguasai ilmu iki ya. Aja sang. Panteng gitu ini kan. Belajar keras, kemudian mencoba hati kita itu aman, tidak penuh luka, tidak penuh masalah. Itulah nanti yang menjadi nurul qalbi. Kalau nurul qalbi itu merambah ke akal kita menjadi nurul akli, jadi wong sing cerdas, pasti jadi orang yang cerdas. Kecerdasan itu terhambat karena konflik internal kita dengan Tuhan, dalam tanda kutip. Umek hati karo Gusti Allah itu menghambat kecerdasan akal dan hati kita.